Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Haji Sumroh Hadi, Sarjana Sosial sebagai pembina Yayasan Bangkit Mulia Indragiri dan Yayasan Al-Hijr Indragiri. Dan yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Dede Kurniawan, Sarjana Pendidikan Islam. Dan yang kami hormati Bapak Putra Saputra Mansur sebagai pengurus Baitul Mal wa Tamwil Indragiri. Alhamdulillah. Dan yang kami banggakan, yang kami sayangi seluruhnya ayah bunda dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, alhamdulillah, ayah bunda dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang sangat cerah ini Allah memberikan dua kenikmatan besar kepada kita, kenikmatan waktu luang dan kenikmatan kesehatan. Karena dua kenikmatan ini adalah kenikmatan yang paling sering dilupakan. Nikmatani maghbunun indan nas 'alan nas, ada dua kenikmatan yang itu selalu dilupakan oleh manusia, yaitu kenikmatan waktu luang dan kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan membahas, bercerita, lebih banyaknya mungkin kami akan bercerita tentang perjalanan kami dalam berdakwah ataupun mendidik ataupun belajar. Selebihnya kita akan membahas paling utama satu buah hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semua. Pesan yang akan disampaikan ada 3 poin dalam hadis tersebut yang disampaikan dalam hadis riwayat Muslim. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," jikalau anak cucu Adam meninggal dunia, dan pasti kita semua akan meninggal dunia, baik kita kecil, baik besar, remaja, dewasa, semuanya akan meninggal dunia. Mungkin ada di antara kita yang mungkin melihat saudara-saudara kita yang meninggal dunia, orang tua kita, sanak famili kita meninggal dunia, semuanya akan meninggal dunia. Lalu apa yang kemudian diharapkan dari ketika kita sudah meninggal dunia itu, ayah bunda sekalian? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, jikalau meninggal anak cucu Adam, kita semua anak cucu Adam, terputus semua amalnya, terputus. Salatnya, amalnya terputus semuanya, tidak bisa melaksanakan salat. Haji dan umrahnya semuanya terputus. Perbuatan baiknya kepada tetangga semuanya terputus. Illa salatin. Ada 3 amal yang itu tidak terputus bagi anak cucu Adam ketika dia telah meninggal dunia. Walaupun dia sudah kemudian dibungkus dengan kain kafan, walaupun kemudian sudah dimasukkan ke liang lahat, tidak terputus amal tersebut. Amal yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah adalah pemberian harta, peluangan harta secara ikhlas kepada orang-orang, kepada sesuatu yang membutuhkan. Jariyah dari kata jaro yajri, artinya berjalan. Sesuatu yang itu terus berjalan, berlari, yang itu berkesinambungan. Sedekahun jariyah adalah satu sedekah yang bukan berarti ketika dia meninggal dunia jariyahnya terputus, akan tetapi makna daripada jariyah tersebut setelah dia meninggal dunia,
Sedekahun jariyah, sedekahnya itu akan terus berlanjut sampai yaumul qiyamah, sampai di yaumul mahsyar, ketika seluruh manusia dikumpulkan, ketika seluruh manusia kemudian dipertimbangkan amal ibadahnya. Itu yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Kita lihat dari 3 poin yang akan disampaikan Rasulullah SAW ini, dari sisi mana kita kemudian telah berbuat maksimal di antara ketiga poin tersebut. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'un bihi, ilmu yang kemudian bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat, ilmu apa yang kemudian menjadi peluang bagi seorang muslim, seorang manusia untuk menjadi cerdas, dari tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi tidak bodoh, dari kemudian dia tidak berakhlak menjadi berakhlak, dari tidak beradab menjadi beradab. Ilmu yang kemudian bermanfaat. Dan kemudian yang ketiga, kita bahas terlebih dahulu secara umum, waladun salih yad'ulah, adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Dalam Quran surah At-Tahrim, ini peringatan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-6 surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil nih Bapak Ibu semua, kita semuanya dipanggil. Wahai orang-orang yang beriman, kaum-kaum yang mukminin yang berada di hatinya iman, ada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang mengatur segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, qu anfusakum. Kalimatnya panjang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum, jaga diri-diri kalian, wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Jaga diri kalian dan anak-anak dan istri-istri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Tidak dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk takut, untuk menjaga, untuk terhindar dari hal-hal yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum. Siapa yang dipesankan? Ustaz-ustaz di sini mungkin sudah akan terus berbuat maksimal, tapi pesan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya adalah kaum mukminin, seluruh umat manusia. Maka awal daripada pendidikan adalah usrah, adalah keluarga. Adalah keluarga dari pendidikan. Ku anfusakum, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. Waquduhan nasu, an-nas sebagai manusia, sebagai bahan bakar daripada menjilat-jilatnya api neraka di jahanam tersebut. Dan bebatuan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada malaikat yang ghiladun syidadun, ada malaikat yang sungguh luar biasa kasarnya ketika seseorang akan dimasukkan ke dalam api neraka, yang itu tidak bermaksiat kepada Allah dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan adalah sebuah proses menjadikan seorang yang tidak tahu terhadap Islam menjadi tahu terhadap Islam. Maka zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah SAW, bukan zaman yang itu mereka tidak berpakaian, tidak. Bukan zaman yang mereka masalah harta adalah orang-orang yang miskin, tidak. Masalah zaman jahiliyah disebut dengan zaman jahiliyah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak diesakan oleh seorang manusia. Maka tugas bagi seorang ayah dan bunda sekalian dan saudara-saudara sekalian adalah menjadikan anak paham terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mencintai pahala dan membenci adanya dosa. Ada sifat di dalam diri anak. Mohon maaf, tentang pendidikan kami bahas mungkin dari yang bawah. Tentang pendidikan adalah keluarga yang paling utama. Anak paling dekat di dalam hatinya adalah kaitannya dengan seorang ibu. Maka ibu disebut dengan madrasatul ula. Walaupun bapak-bapak, mohon maaf kami sampaikan tentang pendidikan ibu, tanggung jawab ibu kepada anak, tebal bukunya mungkin setebal ini, tapi tanggung jawab ayah terhadap anak 10 kali lipat daripada ini, tebal daripada tanggung jawab. Dalam sebuah kitab dibahas tentang tanggung jawab seorang ayah kepada anak.
jauh lebih besar dibanding tanggung jawab ibu. Apa tanggung jawabnya? Memberikan makanan yang halal, menjauhkan makanan-makanan yang haram, mencarikan ibu orang-orang yang solehah. Pendidikan paling utama adalah dalam keluarga. Dan inti dari pendidikan ini mungkin kami diberikan waktu oleh sekolah hanya 30 menit kira-kira. Silakan Pak. Masalah pendidikan hanya ada dua yang kemudian Bapak Ibu sekalian harus ditekuni. Pertama tentang qudwah. Apa itu qudwah? Tentang suri tauladan. Dan yang ketiga adalah doa. Qudwah dan doa. Tentang doa, pasti saya tidak ragukan ayah bunda sekalian senantiasa mendoakan anak-anaknya, senantiasa mendoakan cucu-cucunya. Kami pastikan tidak ada yang tidak berdoa untuk anaknya, pasti berdoa untuk anaknya. Tapi tentang qudwah adalah tentang suri tauladan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati rumah Fatimah, rumah Ali bin Abi Thalib, untuk kemudian mengingatkan masalah sholat. Ya Ali, diketuk pintu rumah mereka. Kalaulah Ali bin Abi Thalib yang kelasnya adalah kelas daripada pemimpin kaum ilmuwan di dalam Islam, selalu diingatkan bagaimana kita. Diingatkan, ya Ali aqimis shalah, ya Fatimah aqimis shalah. Tolong dirikan sholat wahai Fatimah, tolong dirikan sholat wahai Ali. Sampai Rasulullah SAW meninggal dalam usia 63 tahun, selalu mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Wahai ayah bunda sekalian, masalah sholat, efek domino daripada pandemi ini menjadikan kita secara sosial, emosional kita terhadap anak kadang-kadang jangan ke masjid nak, berkumpul dengan orang-orang ramai. Ingat Muhammad Al-Fatih mengatakan, kalau seandainya tidak ada lagi teriakan-teriakan anak-anak kecil di masjid, tidak ada teriakan-teriakan tangis-tangis anak kecil di masjid, maka tunggulah Islam pasti akan merosot di dunia ini. Dan betul itu kemudian terjadi. Perintahkan mereka ke masjid, namun kemudian menjaga protokol kesehatan. Perintahkan mereka sholat. Lebih baik ayah bunda sekarang menangis di saat-saat mereka menangis kita bangunkan subuh hari, dibanding kemudian kita menangis di saat-saat kita meninggal dunia, kita melihat ruh kita melayang, anak-anak kita memanggilkan, mengopahkan orang-orang untuk kemudian mensalatkan jenazah kita. Lebih baik kita menangis melihat dia merengek ketika tidak diberikan HP, tidak diberikan Android, tidak diberikan game-gamean, dibanding kita kemudian melihat anak-anak kita di akhir-akhir hayat kita, dia memanggilkan seorang ustadz untuk mengatakan talqin kepada orang tuanya sakaratul maut. Katakan, wahai abadi, wahai ayahku yang tersayang, la ilaha illallah. Tidak mampu dia mengatakan hal tersebut karena tidak diajarkan untuk mendidik menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh adalah inti daripada keluarga yang soleh pula. Maka dua inti daripada pendidikan adalah qudwah, menampakkan bahwa bapak ibu adalah orang yang sangat soleh di mata seorang anak, dan adalah orang yang penuntut ilmu yang luar biasa, pembelajar yang sangat luar biasa. Jikalau bapak ibu sibuk di rumah, pastikan ambil satu waktu di satu hari, setengah jam, 1 jam, 2 jam untuk duduk kepada anak, membacakan satu ayat, membacakan satu hadis. Tidak perlu kemudian sampai mensyarah hadis tersebut, menjelaskan hadis panjang, tapi duduk bersama mereka, ajarkan surah nabawiyah, ajarkan kemudian adat-adat keislaman, ajarkan bagaimana mereka mensucikan hati mereka. Ambil kemudian satu pahala ketika bapak ibu mendidik anak-anak. Dan ketika kami pesankan kepada orang tua kami pribadi, wahai orang tua, wahai ibu, yayasan menyekolahkan kami untuk sampai kemudian ke Jawa, sampai ke Timur Tengah, mempelajari ilmu-ilmu keislaman, ilmu bahasa Arab, menghafal Al-Quran. Mohon ambil satu ranah di saat itu ibu untuk memberikan infak atau memberikan uang-uang yang itu langsung pendidikannya kepada anak, atau ajarkan kepada kami untuk cinta kepada Islam.
Karena sayang ayah bunda, kalau seandainya 100% anak didik diserahkan kepada ustadz, pahala akan mengalir seluruhnya kepada ustadz dan ustazah yang ada di SDIT ini. Seluruhnya bagi mereka. Namun ambil satu event, satu waktu di setiap harinya untuk mengajarkan kepada mereka satu ayat dibacakan dengan artinya, satu hadis dibacakan dengan artinya. Kami dulu ditugaskan oleh Madinah, Majelis Dakwah Islam Indonesia, ditugaskan di Merauke di Papua. Kami sampai masuk juga di perbatasan daripada Papua, Merauke dan Papua New Guinea. Ada seorang ustaz yang mengadu, "Wahai ustaz, kami datang satu keluarga. Kami datang satu keluarga yang itu sangat luar biasa keadaan kehidupan mereka. Mereka Islam, wahai ustaz. Di sana ada suku Marin, ada suku Asmat. Suku Marin itu orangnya tinggi-tinggi, Asmat itu rendah. Ada Mandobo, orangnya rendah-rendah. Bidang dadanya, orang Papua, hitam-hitam orang. Semuanya orang Islam. Di satu daerah orang Islam. Datang seorang ustaz mengatakan, "Wahai ustaz, kami suatu ketika pernah datang ke suatu daerah di Papua, kemudian menilik rumah mereka. Kami tanyakan, wahai anak," memanggil adik-adik itu di sana, anak-anak kecil, "Wahai anak, di mana Apache? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu?" "Bapak pergi mencari ikan di lautan." Mencari ikan di lautan. Kemudian ustaz itu menunggu dari siang hari sampai maghrib, sampai malam. "Wahai anak, kapan biasanya pulang?" "Biasanya bapak pulang malam." "Apakah anak tidak sholat?" Setelah pulang bapaknya ditanya, "Wahai bapak, bapak sudah sholat? Anak sudah sholat?" "Belum bapak. Kami seorang muslim, namun kami tidak tahu bagaimana membaca Al-Quran. Kami tidak tahu bagaimana kemudian melaksanakan sholat. Kami seorang muslim." Jauh keadaan mereka lebih jauh terperosok mereka sebagai seorang muslim, Bapak Ibu sekalian. Menangis ustaz tersebut, kemudian beliau bertekad untuk mendirikan satu pesantren yang menghafal Quran di sana. Maka didirikan satu pesantren mendidikan Al-Quran di Merauke. Pesantren pertama, kami sudah datang ke pesantren tersebut. Kita dalam keadaan yang kemudian sangat luang, kenikmatan kesehatan kita punyai, nikmat waktu luang kita punyai, nikmat kemudian kita punya rumah, atap tempat tinggal kita, kemudian makanan rezeki yang kemudian kita cari, kita punyai. Maka manfaatkan itu semua untuk menghindarkan anak keturunan kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Rasulullah SAW sampai bersabda, "Ittaqun nar." Jauhin api neraka, takuti api neraka walau bisyikki tamr, walaupun dengan setengah daripada kurma. Maka pendidikan kembali lagi adalah tentang qudwah. Jikalau ingin anak menjadi seorang yang dai, menjadi seorang anak yang luar biasa, jadikan diri kita menjadi orang yang soleh. Jadikan diri kita adalah orang-orang yang bangun malam mendoakan mereka. Dan kemudian tentang ilmu yang bermanfaat. Ada orang-orang yang datang kepada kita, "Ustaz, kami ini tidak belajar di pondok Ustaz. Kami ini tidak belajar di SMA IT, di SD IT, di SMP IT, tidak belajar di semua itu Ustaz. Tapi kami ingin di nomor 2 ini dalam hadis Abu Hurairah ini, kami ingin ada pahala kami di situ Ustaz. Bagaimana caranya?" Ayah bunda mau dapat pahala ilmu yang bermanfaat yang itu terus mengalir? Mau ayah bunda? Ini berkaitan dengan poin yang pertama, sedekahun jariyah. Setiap batako, setiap kemudian infak untuk mendirikan satu lembaga pendidikan yang itu mengalir sampai akhir kiamat nantinya kepada ayah bunda sekalian. Ilmu yang bermanfaat bagi setiap alumni SDIT, SMP Tahfidzul Quran yang akan didirikan nantinya. Setiap seluruh murid-murid itu meninggal dunia ataupun mereka punya anak cucunya setelah meninggal dunia pun, MLM dari masalah pahala itu terus bersambung kepada ayah bunda yang menyedekahkan 1-2 sak semen, 1-2 batako yang diletakkan di satu lembaga pendidikan. Maka ambil nomor 2 ini. Kita tawarkan bapak, bu, ibu, ayah bunda sekalian mau untuk kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami punya satu cara, kami punya satu konsep pendidikan, lembaga pendidikan. Bapak, ibu, bunda sekalian kemudian menjadikan hal ini menjadi proyek yang besar bagi kehidupannya. Sedekahun jariyah, satu sedekah yang kemudian diinfakkan menjadi pondasi, menjadi kelas-kelas, menjadi dinding, menjadi atap tempat berlindung murid-murid yang kemudian belajar. Seluruh itu semuanya akan mengalir kepada ayah bunda sekalian.
pasti akan mengalir kepada ayah bunda sekalian. Setiap yang kemudian mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, setiap orang membaca Al-Qur'an, setiap membaca alif lam mim, lam aqul alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, satu huruf kata Rasulullah SAW. Walakin alif harfun, lamun harfun, wa mimun harfun, akan tetapi alif itu harfun, satu huruf, dan lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Setiap orang-orang yang membaca itu dan dia kemudian lahir menjadi anak yang dewasa, mempunyai istri, mempunyai anak, setiap pahala ayah bunda sekalian mengalir di situ. Yudha'af ila asyratin ad'afin ila ad'afi katsira, yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis arba'in, dilipat gandakan dari 1 botol minuman menjadi 10 botol minuman menjadi 700 botol minuman, ila ad'afi katsira, sampai lipat ganda yang itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya hanya Allah yang tahu, perhitungannya hanya Allah yang tahu dari satu sak semen tersebut, dari satu batako tersebut. Ambil satu kesempatan setiap bulan, setiap pekan, setiap tahunnya, ambil satu kesempatan, azamkan di dalam diri, aku akan mengambil semua rana ini sekaligus, 3 poin ini sekaligus. Rana kemudian menjadikan anak kita anak yang soleh, kemudian rana agar ilmu kita yang bermanfaat, ikut andil bagaimana ilmu yang bermanfaat itu terus mengalir bagi diri kita, dan sedekah jariyah terhadap bangunan-bangunan yang dibutuhkan untuk mendirikan, menjayakan Islam ini. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekitar 20 sampai 25 menit kiranya kami sampaikan ini. Perhatikan sekali lagi, kami ucapkan lebih baik menangis kita. Kami punya keponakan yang itu masih TK IT Al-Falah. Di situ mulai kendor, kami curhat. Mulai kendor untuk masalah sholat. Mungkin orang tua sedikit preventif untuk kemudian tidak melaksanakan sholat di masjid. Namun setiap kami datang ke rumah keponakan kami tersebut, kami ajak dia, ayo sholat ke masjid, silakan pakai masker, kami ajarkan dia wudhu, sampai dia lupa untuk berwudhu. Karena pandemi ini, efek domino, satu persatu kemudian tumbang, sampai pendidikan anak untuk masalah sholat pun tumbang. Padahal hadis Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bisolah, ajarkan anak-anak kalian bisolah, wahum abna'un sab'i sinin, dan mereka umurnya 7 tahun. Suruh mereka sholat. Wadribu wahum abna'un 10 sinin, dan pukul mereka kalau umurnya sudah 10 tahun tapi tidak melaksanakan sholat, yang pukulannya ghairu mubarrih, yang pukulannya di kaki tidak kemudian membekas, hanya kemudian sebagai punishment, ancaman bagi anak-anak kita. Maka bagi anak-anak berikan reward dan punishment. Yang selanjutnya terakhir kami sampaikan, berikan dia satu apresiasi terhadap apapun yang mereka lakukan. Mereka kemudian belajar menghitung, mereka kemudian menggambar, berikan apresiasi. Masya Allah, tabarakallah anakku, sungguh ini gambar yang sangat luar biasa. Jangan katakan, hah ini aja yang kau catat dari kemarin, ini aja yang kau gambar dari kemarin. Jangan katakan seperti itu, tapi berikan apresiasi. Jikalau dia melanggar sesuatu, berikan kata ancaman. Dan yang paling mulia ketika kita mampu memberikan hadiah. Banyak kemudian ustadz-ustadz yang diberikan satu janji bagi anak-anaknya. Wahai anakku, jikalau selesai kelas 6 SD di SD IT Al-Falah, akan Abi belikan laptop setelah lulus daripada SD, misalnya seperti itu. Masalah keduniaan, untuk bagaimana mereka tergerak hati mereka untuk cinta kepada Al-Quran, ajarkan seperti itu. Atau mungkin bapak ibu yang punya keuangan harta, jikalau selesai nantinya pendidikan, selesai 30 juz, ikut Abi umroh kemudian di hari-hari berikutnya misalnya. Masalah reward dan punishment adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan larang anak-anak untuk bermain, silakan mereka bermain, tapi pastikan setiap mereka bermain diberikan ancaman ketika mereka melewati batas waktu yang diberikan. Mudir kami dulu di Mahat Ali An-Nur di Jawa, pendidikan kami S1, Ustadz Imtihan Asy-Syafi'i, master daripada ilmu usul fikih, beliau mengatakan kepada anaknya ketika belajar, ketika kemudian memegang HP untuk komunikasi dengan temannya atau chattingan, sekedar chattingan bukan main game, Abi kami akan minjam HP Abi boleh,
adik minjam HP Abi boleh, silakan pinjam. Berapa jam mau minjamnya? 1 jam. Oke, 1 jam. Tapi nanti setelah 1 jam ini bayar dengan 1 jam membaca Al-Quran. Pendidikan Ustaz Imtihan Syafi'i seperti itu kepada anaknya. Cari satu hal-hal yang bisa menarik anak kemudian menjadi anak yang soleh. Dekatkan dia kepada Al-Quran, dekatkan dia kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena dua itu, ma'ana ali wa sahabi la taftariqanna. Kami meneliti tentang dirasatul firaq, meneliti tentang perpecahan umat, meneliti tentang 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 golongan yang masuk ke dalam surga, siapa mereka. Dan kami meneliti juga tentang aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Maka kami wanti-wanti kepada ayah bunda sekalian, la taftariqannah. Sungguh Rasulullah ketika menyebutkan Yahudi akan terpecah 71 golongan, kemudian Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan, dan Islam menjadi 73 golongan, mengatakan kepada Islam, la taftariqannah, sungguh pasti akan terpecah umatku. Terpecah umatku, ummati ala 73 Thintani wa sab'ina finnar, 72 di dalam api neraka, 1 di dalam jannah. Para sahabat bertanya tentang 1 golongan tersebut. Wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku telah jejakkan terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Jikalau kami bisa menjawab, maka silakan ditanya, atau ustaz-ustaz sekalian bisa menjawab, silakan kemudian dijawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datang dari diri kami pribadi. Wallahu waliyut taufiq wassadad, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.